ada sesuatu di rusun ini. Rusun Mandara di utara. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Lantai kosong. Siapa lu? Hi, Paul. Yoo-hoo, Paul. Paul. Paul, I'm coming. Hey, guys. Guys, hi. Guys, I can hear you guys. Hi, there you go. Hi, guys. Do you know where's Paul? I don't know. Oh? The door is open, but I shout, but nobody is answer. Paul? Paul, your class will start at very, very soon. Guys, did he tell you where he's going? I don't know. But you're here, right? Yeah. We don't know. Oh. Hello, Paul. Pa- Oh. oh. Did he mention about the electricity, guys? No? No. No. Cut. Hold on. Sorry. Okay. Shafira, hi. Where are you? You kind of ruined my shot. What We're in the shot? middle of something. Can you not see behind you? Hey. We're in the middle of something here, by the way. I'm in the middle of my directorial debut. We're shooting a video promo to try to win tickets to see the newest and scariest horror movie that has just been See released. her. Yeah, well, it's Pengabdi Setan 2, guys. I'm trying to get free tickets to go watch it. Ibu? Satan's Slave Communion. Communion. That's right. Hey, everyone. Welcome back to another episode of Buddy Talk. Sorry for the interruption here. Obviously, Shafira was not briefed on what was happening here, but welcome back. We're in the next 30 minutes or so. We're going to hang out in my lounge, and we're going to try to fix up this video promo, of course. But back with me, Paul Palelli, as usual. We got B-Boy in the buds. Hey, guys. Thank God, I didn't see her. So, Shafira, you like this, though? I'm like, hey, The slate? action. But you Are didn't you see doing that. a shooting now? I was trying to win What free for? tickets. But What for? lucky for us, I've Yeah. also invited a couple of very special guests to join us here today. And maybe they can give us some free tickets as well. Who Oh, knows, wow. right? Yes, they're actually two of the stars of the film. Really as from well. the movie? That's right. So we have with us today the very young and talented Ratu Felicia and Nasar Anus. Come on in, guys. 40-year-old Ratu Felicia made her debut in the entertainment industry as a model. Her success became readers' favorite as the face of Femina, and she then continued her career to become a film/television actress. After disappearing from the limelight for some years, in 2022, she returned to the spotlight through her film Satan's Slaves 2. Meanwhile, a young talented actor, Nasar Anus, started his career at the age of 2. His acting in Satan's Slaves led to his nomination at Chitra Awards. So what is his role like in Satan's Slaves 2 Communion? Check out the interview only on Buddy Talk. Welcome. Have a seat. Hi. Oh, wait. Yeah. I don't think nobody wants to sit next Shoot. to her. This is actually my production assistant, Nyla. Aw. Okay. Nyla, thank you very much. By the way, what do you think of her? What do you rate 0 to 100? What do you think? How scary 0 is to 100. she? Did she do a good job? What do you think? Mungkin kira-kira 90 lah boleh. 90. By the way, did you see? She's wearing a
I think this is the scariest part. This is the scariest part of the outfit. Kayaknya yang paling serem adalah sendal. Alright, get out of here, Nay. Go. Be careful, don't scare anyone. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Silakan duduk dulu. Okay. Nay. Don't mind the cat. Ini Stray. Hi. Hai, wow. Biasa, dia nggak akan nyapa juga, dia pasti Dia chill tidur. banget ya. So chill. This is Stray. Dia adalah ya gitulah buddy kita di sini. Anyway, terima kasih udah bergabung sama kita di Buddy Talk dan congratulations, selamat ya atas Pengabdi Setan 2. Thank you juga udah diundang. Satan's Aduh. Slave. Have you watched the first one? I actually have only seen clips of it. Oh. I'm a little bit scared of horror. Oh, of horror. okay. Tapi yang pertama tuh this is very special. Kayak I was so scared, like I kept feeling scary for Yeah. a month probably. Really? Yeah. That's Then another thing. I got little kids in my I'm house. quite curious about the sequel. Oke, nah bedanya yang di sini ada Ratu Felicia dan Yeay. di sini lo main sebut karakternya Tari, bener nggak namanya? Tari. Boleh cerita sedikit nggak tentang karakternya? Siapa ini Tari? Gak boleh cerita sih Oh sebenarnya. nggak boleh, ini ngebocorin Tapi jadi kayak ngebocorin ininya ya? Oke. cuman Tari itu penghuni di rusun itu. Oke. Dan nanti si Tari itu akan banyak scene-nya sama Dino, Oke. Jordi, Oke. dan Tony, Andy. Oke, Kakaknya Bondi. Oh iya, karena dia ini adalah adiknya ya di yang pertama. Oke. Ini menarik banget. Jadi ternyata Pengabdi Setan kedua ini banyak elemen surprise-nya. Oke. Yang kayak Twist. orang, iya kan, ada elemen surprise-nya. Jadi banyak banget yang si cast-cast ini. Bahkan waktu syuting kan kita sebenarnya nggak ada yang tahu gitu. Iya. Karena Oh iya, benar. iya kan, jadi kayak pokoknya tiba-tiba mau ada yang kedua, udah ada tanggal tayang kayak Udah ada kapan aja gitu. syutingnya, gitu. Iya. Jadi kayak emang dijagain banget. Nah, di Indonesia kan banyak film horor, tapi banyak yang sudah nonton yang pertama, selalu basically cara mereka menjelaskannya adalah, tapi lo harus nonton Pengabdi Setan, karena ini nggak kayak horor film biasa gitu. Bahkan sekarang ada keduanya. Boleh kalian jelasin sedikit nggak, apa perbedaannya? Jelas beda jauh ya, Oke. Pengabdi Setan pertama sama Pengabdi Setan kedua, karena Pengabdi Setan pertama itu kan menceritakan keluarga yang dihuni dengan setan, tapi Oke. di Pengabdi Setan 2 ini bukan hanya satu keluarga, tapi di rusun. Oke. Dan gimana pengalamannya kalian kerja sama Joko Anwar? Seru ya pasti ya? Wow, gimana nih dari Tante Feli gimana? Kok tante? Kakak kali ya, paling cocok kakak. Feli langsung, Emang dia seumur anak gue sih. Dia berarti bener, agak salah. Seneng banget lah pastinya karena aku ngefans banget sama Pengabdi Setan yang pertama. Ingat banget pas lagi nonton itu sama ibu dan anakku, orang-orang udah pada selesai nonton, aku masih duduk di situ ngebacain nama-nama gitu. Oh wow, oke. Terus kata ibuku, ayo udah selesai filmnya, ntar dulu aduh gila bagus banget ya gitu, beruntung banget yang bisa terlibat project di film ini gitu. Dan nanti mama doain kamu main yang kedua. Ya, Padahal cuma bercanda doang gitu. ternyata yang Tiba-tiba, ya seneng banget sih. Yeay, seru banget. Oke, ini saatnya kita udah masuki ke body challenge pertama. Yeay, kita biasanya ada beberapa body challenge kalau ada teman-teman di sini. Yang pertama challenge-nya adalah what if. What if? What if tuh? What if? Sebenarnya ada game bahasa Indonesianya juga apa sih? It's not called what if in bahasa, but basically kita akan kasih kayak If only. sama aja. Similar. Oke, what if ini kita akan kasih sebuah cerita awalnya doang, tapi kita minta kalian yang terusin ceritanya seperti apa. Oke, kita cuma kasih perumpamaan, kita cuma set the scene doang nih ceritanya. Oke, the first Boleh one. jawabannya boleh diskusi atau? Oh boleh, justru kalian berdua harus diskusi, oke. jawabkan bareng. Oke, ini adalah yang pertama. Kalian sedang berjalan-jalan mencari tempat tinggal baru. Oke, tiba-tiba saat memeriksa kamar pintu mendadak terkunci. Oh, what's happening? My acting. Wow. Ternyata pemilik kontrakan tersebut adalah Hannibal Lecter. Wow. Scary. But they have to create something that impossible, right? Something from that. Yes. So what would be the best scenario after that? Silakan kalian obrolin dulu. Mana ya? What do you think about Hannibal Lecter? Scary guy, but he's brilliant. He is brilliant. Iya. Hannibal Lecter as the owner of the rental house. Biar kita nggak dibunuh. It's special, Paul. It's like, oh, little Clarice. Oke,
Oke, Hey. silakan. Silakan, siapa yang ceritain? Jadi kita mau temenan dulu Oke. sama dia. Oh. Terus ketika kita tidur baru kita bisa kabur. Oke. Dan iya, kenapa benar. kita temenan dulu biar kita nggak dibunuh? Iya. Iya, benar. Jadi ya Lebih penting lagi biar kalian tidak dimakan. Benar, benar. Oke, next ada satu lagi dan kalian feel free kalau mau dikasih sebuah twist juga boleh. Oke. Kalian sedang membuat konten TikTok. Ini relevan banget ya. Tiba-tiba di belakang ada sosok ibu. Kalau ini kalian jawab satu-satu masing-masing. Nggak usah diskusi. Oke. Alright. Konten TikToknya joget Boleh. atau get ready with me. Jiggle. Oke, silakan. Nasar. lagi TikTok terus ketemu ibu. Tiba-tiba di belakangnya ada sosok Di ibu. belakang ada sosok ibu. Karena mungkin ibu udah kenal sama anaknya Bodi, jadi kita ajak TikTokan aja. Boleh. Twistnya di situ. Iya. Idem sih, gue juga ajakin joget bareng aja. Iya. Iya kan? Jadi diajak collab jadinya ya ibunya. What would you do, Paul, if you Me? you create a content and then you found that kind of, you know. I would be annoyed. I'd be like, harus take ulang dong. Go. Iya, come on, you're blocking my, come on, background, hello. You bother me. Because I wouldn't be able to do it. Iya. Oke, let's talk a little bit more. Kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang film ya. Kalian sebenarnya nggak sih, terutama Feli ini ya, sebelum kerja sama ini pertama kali bukan kerja sama Joko Anwar? Iya, pertama kali. Kita dengar Feli ini sebenarnya ngefans banget sama Joko Anwar, benar nggak? Jadi saat casting boleh cerita nggak perjuangannya seperti apa? Karena ternyata nggak gampang ya, apalagi dari jarak. Kayak mimpi sih gue rasanya. Karena pada saat itu gue lagi syuting Oke. film juga Dia yang hubungin? di Bogota waktu itu, casting directornya. Oke. Gue lagi syuting film lain di Jawa, di Oke. Rembang. Di Lembang. Terus Rembang. Di Rembang. Rembang. Oh, di Rembang, Iya. ya, Rembang. Kalau Lembang Bandung dong. Asli mikir Lembang. Rembang. Yeah, that's not that far. Terus udah gitu, gue ada sehari 2 hari break. Oke. Sehari 2 hari break itu gue pakai naik kereta dari Rembang ke Jogja. Karena deket kan. Karena kan libur 1 hari 2 hari lumayan nih cari pantai gitu di Jogja. Tiba-tiba di saat lagi liburan itu manajer gue telepon, Vel, bisa pulang ke Jakarta nggak? Kapan? Besok. Hah? Ngapain? Iya, casting. Ya nggak mungkin lah gitu. Orang ini lagi syuting kok. Besok udah harus balik lagi ke Rembang. Oh ya udah kalau nggak mau Pengabdi Setan 2. Hah? Yang bener. Wait. Stop. Oke, gitu. Ya. Berubah Langsung pikiran. gue balik Jakarta, flight pagi untuk casting doang sama Bang Joko. Abis dari kantornya Bang Joko buat casting, langsung balik lagi ke airport. Ini casting doang ya, bukan kayak udah mau tandakan kontrak atau apa. Ini ya kalau nggak dapet Kayak apalah. nggak tahu kan kita bakal Bener. lihat atau enggak gitu. Wow. Tapi Terus- gue seneng banget dengan gue bisa datang casting ketemu Bang Jokonya langsung dan yang castingin langsung Bang Joko loh. Langsung di situ Iya. sendiri. So, Nasar, dari Pengabdi Setan pertama kan berhasil dinominasiin untuk Piala Citra, benar nggak? Iya benar. Nasar sendiri waktu itu nominasi sebagai supporting actor ya? Iya. Bener ya? Salah supporting actor ya. Itu membuat, terutama rasanya gimana ya di umur segitu udah dapet nominasi Piala Citra, terus selanjutnya apakah merasa pressure yang lebih karena ya sekarang udah harus standarnya udah di situ gitu betul. ya, benar nggak? Jujur pertama kali dapat nominasi seneng banget, bangga, apalagi kan emang cita-cita aku tuh pengen banget masuk nominasi. Walaupun gak menang gak apa-apa, tapi udah masuk nominasi aja udah seneng. Bener. Terus kayak dapat kabar masuk nominasi kayak seneng, tapi ada beban juga karena kan Pasti ya. kualitas acting aku juga nggak harus ditingkatin lah gitu, nggak boleh stuck di situ-situ aja gitu. Iya, Mau iya. nunjukin kalau ya cocok gitu masuk nominasi FFI. Oke. Tapi emang I like that. Tapi dia keren banget loh. Udah lihat trailernya belum? Udah. Kaget gue lihat dia keren banget actingnya. Udah makanya kayak kelihatan perbedaan dari yang waktu itu masih anak-anak, sekarang udah remaja. Makanya kayak wow, gila, keren. Pak, kita Kalian juga berdua doain semoga bukan hanya dinominasikan tapi Tapi bisa menang. Amin. Betul. Alright, kita akan break dulu. We're gonna take a short break, but we still have more to come. Still talking about Satan's Slave 2 Communion, aka Pengabdi Setan 2. We'll be right back after this. This is Barito. Setan
Sangat-sangat menyenangkan, seru, menyenangkan in the most thrilling way. Gila, gue kayaknya malam ini gak bisa tidur, tau gak sih? Aku gak megang handphone sama sekali. Ini film yang worth it banget buat ditonton. Dia adegannya kaget-kaget. Aduh, ampun deh. Bagus banget, mencekam. Gue paling suka sama Pengabdi Setan yang ini, paling bagus. Incredible. I was entertained the whole time, so watch. Ketawa-ketawa gila. Gak serem kan? Ya serem lah. Salah Joko. Sinting banget. Sampai sekarang gue kayak masih bengong gitu saking serem banget. Gila, nontonnya pegel karena nahan sport jantung. Hi guys, welcome back to Bari Talk with me Nasar Anus and Felicia. for the next half hour we can talk about my movie is The Pengabdi Setan 2. Yay. You must be surprised, so don't go anywhere and stay tuned. Yes, alright, good job. Yeah. So far gimana tuh feedback kalau kalian dapat di sosmed mengenai? Oke. Iya ya. Pada nggak sabar nunggu lah, Oke. ya kan? Kapan sih ini tanggal 4 Agustus. 4 Agustus, sebentar lagi. Kal, ini kan baru pertama kali kerja sama Bang Joko gitu ya. Dan dulunya emang udah ngefans, udah ngikutin dan sebagainya. Dan ketika akhirnya bekerja sama gitu, pengalaman apa yang akhirnya mungkin akan menjadi satu hal yang gak akan pernah bisa dilupain deh gitu. Apalagi selama proyek ini memerankan karakter Tari. Yang gue suka dari Abang itu dia di set sangat menjaga vibe dan mood. Bukan cuma mood pemain, tapi kru pun juga. Pokoknya dia menjaga vibe-nya Vibe tuh supaya maksudnya tetap biar enak orang gitu. good mood gitu tetap. Iya, jadi nggak marah-marah, nggak ada yang emosi, ngomong juga santai banget, pelan gitu. Jadi enak banget kerja sama Bang Joko. Iya. Jam terbang nggak bohong sih. Itu ya, dia, berpengalaman juga. benar. Makanya sebagai aktor atau aktris juga kalau moodnya keganggu akan susah ya untuk balik lagi ke karakternya. Yes, benar. Oke, dari masing-masing kalian boleh sebut apa kebiasaan Bang Joko di set yang tidak diketahui banyak orang? Mulai dari Kayak Nasar kamu dulu. lebih tahu ya. Oh iya sih yang Cara Om Joko, kebiasaan Om Joko adalah sering menakuti pemain juga. Oh ya? Iya, ketika di dalam Iya, set juga. iya, Jadi benar. bikin pemainnya juga menghadapi scene itu juga jadi ketakutan beneran gitu. Contohnya gimana? Jadi bukan dalam scene? Contohnya waktu syuting Pengabdi Setan 1 tuh kita tuh pernah disetel lagu-lagu horor gitu yang bikin di dalam rumah yang sempit terus dikasih lagu horor yang bikin kita semua tuh jadi deg-degan, adrenalinnya jadi terpacu gitu. Jadi kalian sebenarnya nggak tahu gitu tiba-tiba. Iya nggak tahu tiba-tiba, kok gini. Atau nakut-nakutin, hati-hati ya. Ini katanya di sini emang Oh, Iya, kayak gitu. juga. Jahil banget, tapi emang itu. Tapi kayak itu dipakai untuk numbuhin mood gitu, ambience yang pas gitu sesuai. Oke. Kalian percaya ya pasti? Iya iyalah percaya kalau dia ngomong ya. Tetap saya aja. Kan dia director ya. Iya ya. Oke, siap Bang. Oke, kita ada masuk saatnya untuk Body Challenge yang berikutnya. Oke, Body Challenge ini menguji seberapa setia kamu menjadi pengabdi setan. Nah, Oke, Yau. jadi kita kasih pertanyaan, kalian boleh diskusi dan boleh kasih jawaban bersamaan juga kalau kalian udah setuju nih ya di jawaban yang benar. Oke, yang pertama. siapa pemeran Darminah pada Pengabdi Setan versi tahun 80-an? 80. Apakah dia? Nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan. Tahun 80. Apa ya? Ini susah banget sih. Depannya R. Oh ya, Ruth Pelupesi. Yeay! Oke, 1-0. Oke, 1-0. Lawannya siapa emang? Kita. Oke, yang berikutnya. Berapa piala Citra yang berhasil diboyong oleh Pengabdi Setan yang 2017 yang disutradarai Joko Anwar? Ayo, ini juga sulit, tricky. Tunggu. Harusnya 11? 11. Are you sure? 11. Apakah betul? Apa ya? 8 apa 9? Nominasi Dapat nominasi 13, betul. Tapi berapa yang dia menang? Apa ya? Lupa aku juga. Saya. Kita kasih pilihan. Kasih pilihan. Oke, Tiga. pilihan. Kasih pilihan ya. 3. 8. 9. 7. 13 nominasi, tapi berapakah yang berhasil 8, dimenang? 9, 7, Atau 8 kayaknya. 8.
Hampir benar. Itu 7 sebenarnya yang dimenangkan. 7. Okay. Tahu nggak sih kalau udah menang segitu banyak juga lupa Udah sih. bingung gitu kan. Kayaknya menang semua deh gitu. 9, 7. Oke, close enough. Yang terakhir. Boleh dibaca Mas? Ya. Berapa lamakah sosok ibu yang diperankan sama Ayu Laksmi berdandan hingga bertransformasi menjadi karakter yang kita tahu? Berapa ya? Coba. Nggak tahu ya, mungkin 3 jam. 3 jam? 3. Oke, sebenarnya ini kita nanya benar, kita nggak tahu juga. Berarti benar ya jawabannya 3 jam. Nggak tahu. Ya mereka lah yang paling tahu, masa yang tahu. Kita nggak tahu juga sih jawabannya. Tanya si Nay. Oke, iya benar. Oke, kita kalian menangkan ini hadiah. Boleh diambilin tolong. Chef. Oh baik, Ada di dapur. sebentar. Oke, In my baik. kitchen. Mari saya Kalian nggak boleh bekerja. masuk ke dapur, karena dapur gue berantakan banget. Oh, lontong. Ada lontong. Iya, cocok ya karena dan ada bunga. Dan ada lontong ini soalnya ya mirip-mirip pocong lah ya, tapi nggak sopan ngasih orang pocong. Jadi kita kasih lontong aja, bener nggak? Iya bener. Oke, mirip pocong? kita kan biasanya kalau ada, ini pertanyaan gue paling sering dengar kalau orang ada kayak film horor gitu setelah syuting. Pas kalian syuting, ada pengalaman apa ya yang ada setannya gitu. enggak? Itu standar banget. Gue justru pengen tahu, pas saat syuting, buat kalian masing-masing, ada pengalaman yang paling lucu apa yang terjadi? Pengalaman paling lucu? Yang kayak, gak nyangka nih ini terjadi. Pengalaman orang lain boleh juga? Boleh dong, boleh apapun. apapun. Tapi yang si Wina itu nggak lucu sih, serem. Iya, hampir semua serem. Yang serem ada yang lucu. Iya. Boleh cerita yang mana aja? Apa ya, kebetulan kalau kita ya sebenarnya nggak diganggu ya, tapi kebanyakan para cast yang lainnya diganggu. Ada ya? Oke. Gimana gangguannya mungkin dalam bentuk? Ada yang mungkin bengong atau apa, jadinya dia kena gangguan lah dari rusun itulah. Oke. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, gimana cara nanganinnya sih? Kayak dibiarin aja atau? Itulah spesialnya Om Joko, dia nggak mau ngasih tahu ke pemain, nggak mau nakut-nakutin pemain, tapi setelah syuting, selesai syuting baru diceritain gitu. Keren. Kecuali ada yang lihat gitu, biar pemain juga nggak keganggu konsentrasinya. Oke. Ini menarik ya, karena kan kalau lihat dari trailernya juga gitu, terus dibandingkan dengan yang pertama, kayaknya yang kedua ini apalagi di Rumah Susun gitu kan pasti ada banyak banget pemain-pemain lain. Susunnya yang abandon lagi. Iya, abandon Rumah Susun. Maksudnya terus ada banyak karakter juga yang dihadirkan nih di Pengabdi Setan 2, karena kalau dari judulnya kan Communion kayaknya kayak melibatkan banyak karakter. Nah, menurut kalian nih karakter mana yang paling favorit? Oke. Feli. Karakter sendiri lah. Aku penasaran loh karakter Tari itu kayak gimana, makanya kita mau nonton. Iya benar. Karena dia belum mau. Harus nonton yang pertama dulu, Po. Iya benar. Tapi agak susah kalau nonton karena anak gue masih kecil-kecil semua. Jadi diajakin aja enggak ya? Boleh. Kayaknya nanti agak ribet nggak sih? Oke. Nasar belum? Karakter favorit. Oh iya, karakter favorit. Karakter favorit? Batara. Oke, kenapa? Oke. Ya karena aku suka aja sama Om Fahri Albar gitu. Oh Iya. Aktingnya juga. Legend. Tuh, itu tadi hintnya tuh. Iya kan, dikeluarin lagi gitu sama dia. Dikit-dikit, Pokoknya kita korek terus aja. Bener gitu, penasaran banget soalnya. Yang paling penakut di set siapa sih? Katara ya? Iya. Tara Basro. Iya. Really? Wah, takut banget. Waktu premier juga sempat keluar, abis itu ditarik lagi masuk sama suruh nonton. Serius. Oh, dianya mau kabur? Iya. Padahal film sendiri tapi nggak mau nonton. Tapi emang serem sih kalau pas lagi di set, pas lagi nunggu scene-nya mulai, kayak misalnya scene lari gitu, naik ke tangga. Kan kita suruh nunggu di bawah dong, terus sendiri. Terus gue kayak, kok gelap. Gue sendiri, terus gue kayak narik satu kru gitu, sini dong temenin gue. Terus gue kayak mau ngapain, gue harus ngeliat orang, takut. Terus nunggu, lama lagi ini nunggu gitu. Kalau dari kalian masing-masing boleh bergantian kasih tahu viewers kita. Yang seperti gue yang belum sempet nonton yang pertama, ataupun yang udah nonton, yang menunggu untuk yang kedua ini. 3 alasan kenapa mereka harus nonton Pengabdi Setan 2. 3 alasannya, karena Pengabdi Setan 2 ini adalah Pengabdi Setan yang berbeda dari Pengabdi Setan 1. Oke. Pengabdi Setan 2 ini kebanyakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pengabdi Setan 1 dan kalau kalian suka naik roller coaster atau wahana, kalian harus nonton Pengabdi Setan 2 Communion tanggal 4 Agustus di bioskop-bioskop kesayangan. Oke.
Oke. Oh, Tambah alright. penasaran nggak sih? Iya banget. Apalagi ternyata ada banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Jadi kayaknya gue mau nonton pas ini berdekatan sama rilisnya yang kedua. Oh, I think I'm gonna like this. You get the ticket, no. I can ask him for the ticket. Anything also by, I guess I like anything by Joko Anwar because no matter what genre, he does a very good job. So guys, make sure you guys check out his latest work, Pengabdi Setan 2 or Satan's Slaves 2, Communion. All right, that does it for this episode of Buddy Talk. Thank you guys so much for tuning in. Make sure you tune in not only to Pengabdi Setan 2, also tune in to Buddy Talk each and every Saturday and Sunday at 8 p.m. Thank you so much, Ratu Felicia. Terima kasih banyak, Pasar. Thank you, Shafia. Thank you, Paul. For ruining my promo shot. Thank you so much for, dim the light. All right, and thank you to Stray as well for sleeping. And I'll see you guys next time. Take care. Bibo and the Buds, bring us home.